Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ulfiani dengan NIM F10512011032. Saya dari kelas 6A2. Di sini saya akan menunjukkan percobaan cepat rambat gelombang pada medium air dan udara. Nah, di sini telah ada lembar kerja peserta didiknya dengan berisikan nama, kelas, dan kelompok. Kemudian ada juga tujuan, alat, dan bahan, dan langkah percobaan. Nah, tujuan dari percobaan ini yang pertama mengetahui panjang dan periode gelombang bunyi pada dua medium yang berbeda. Yang kedua mengetahui perbedaan cepat rambat bunyi pada dua medium yang berbeda. Yang ketiga mengetahui medium yang menghantarkan bunyi lebih baik. Kemudian alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama ada laptop atau komputer, kemudian kita masuk ke website virtual lab yang sudah ada di lembar kerja peserta didik ini. Kemudian siapkan alat tulis. Nah, di C ada langkah percobaan. Pertama, buka halaman virtual lab menggunakan laptop atau komputer Anda. Kedua, pilih menu fisik dan beri centang pada bagian sound dan wave. Kemudian klik bagian wave intro. Langkah ketiga, setelah masuk pada bagian wave intro, klik tombol play dan masuk ke halaman pilihan mode. Kemudian yang keempat, masuk pada bagian water, kemudian aturlah simulasi seperti pada gambar berikut. Yang kelima, klik tombol hijau pada keran air, kemudian ukurlah panjang gelombang yang muncul pada osiloskop menggunakan penggaris. Catatlah hasil di tabel penelitian atau pengamatan. Kemudian yang keenam, ukurlah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu gelombang menggunakan stopwatch. Catatlah waktu di tabel percobaan. Yang ketujuh, ulangi langkah 3-6 dengan mode sound untuk medium udara. Nah, yang D ada tabel percobaan. Yang pertama ini ada tabel percobaan medium air dengan tabelnya berisikan frekuensi, amplitudo, panjang gelombang, periode, cepat rambat gelombang. Kemudian di tabel medium udara juga sama. Nah, di sini variabel bebasnya adalah frekuensi dan amplitudo, kemudian variabel kontrolnya adalah medium air dan medium udara, dan variabel terikatnya itu ada panjang gelombang, periode, dan cepat rambat gelombang. Nah, langsung saja kita ke percobaan yang pertama, yaitu medium air. Langsung saja kita masuk ke virtual lab-nya. Nah, di sini sudah ada keran air, kemudian ada osiloskop, dan ini ada meteran, dan ini ada timer atau stopwatch. Nah, di tabel ini kan yang pertama itu kita akan frekuensinya akan di pinggir kiri dulu, dan amplitudenya juga akan di pinggir kiri. Di pinggir kiri kita ubah frekuensinya di sini, kemudian amplitudenya juga di sini. Nah, kemudian kita hidupkan kerannya. Nah, lalu kita ukur panjang gelombangnya ini dari bukit satu ke satu lagi. Nah, di sini panjang gelombangnya itu 2,1 cm. Kita tulis di tabel 2,1. Nah, kemudian kita cari periodenya dengan mengukur waktu yang diperlukan gelombang ini untuk menjadi satu gelombang. Kembalikan terlebih dahulu. Hidupkan. Nah, sudah kita dapat hasilnya, yaitu dengan waktu 2,53 second.
kita tulis di tabel juga 2,53. Nah, untuk percobaan yang kedua ini frekuensi dan amplitudenya berada di tengah-tengah. Lalu kita atur kembali. Ini frekuensinya sudah di tengah dan amplitudenya kita geser ke tengah juga. Kita masukkan osiloskopnya, kemudian meteran atau lalu hidupkan kerannya. Nah, kita lihat gelombangnya. Nah, kita akan mengukur gelombang dari bukit 1 ini ke 1 lagi. Nah, kita dapatkan panjang gelombangnya ada 1,1 cm. 1,1. Lalu kita ukur periodenya atau waktunya. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang itu. Nah, berada di 2,17. 2,17. Lalu kita akan masuk ke tabel atau percobaan medium udara. Nah, di percobaan medium udara ini kita kembalikan dulu. Kita ubah menjadi sound. Lalu kita atur frekuensinya sesuai tabel, di mana frekuensinya itu di pinggir kiri dan amplitudenya juga di pinggir kiri. Kita atur di pinggir kiri amplitudenya, lalu frekuensi juga di pinggir kiri, lalu masukkan osiloskopnya, juga meteran. Kita hidupkan speakernya. Nah, kita bisa melihat. Nah, kita bisa ukur gelombang ini. Oh, sepertinya belum saja. Nah, sudah. Lalu kita dapatkan 118,7. Kita tulis 118,7, kemudian periodenya atau waktu yang diperlukannya, kembalikan dulu. Oke. 4,25 atau salah. Kita lakukan lagi sekali. Oke, 4,45. 4,45. Lalu untuk percobaan kedua itu frekuensinya ada di tengah dan amplitudenya juga ada di tengah. Kita ubah ini, kita stopkan dulu. Ubah ke tengah. Frekuensi juga di tengah. Ini kembalikan. Lalu kita hidupkan. Kita kembalikan semula saja. Lalu kita ubah lagi menjadi amplitudenya di tengah. Ini masukkan osiloskopnya, lalu hidupkan speakernya. Nah, lalu kita hitung dari bukit ini, kita ukur maksudnya. Apakah sudah benar? Oke.
itu 110,1. Lalu kita 110,1. Lalu kita ukur waktunya, kembalikan dulu waktunya. Nah, itu 3,79. Waktunya 3,79. Nah, untuk mencari cepat lambat gelombang ini kan panjang gelombang dibagi dengan periode. Maka di medium air ini kita bagikan dulu atau kita hitung dulu, di mana 2,1 dibagi 2,53, yaitu 0,83. Kemudian untuk di tengah ini, di percobaan kedua ini, 1,1 dibagi 2,17 dapat 0,50. Kemudian di percobaan medium udara juga sama, 118,7 dibagi 4,45, yaitu 26,67. Kemudian yang di bawahnya juga sama, 110,1 bagi 379 adalah 0,29. Nah, dapat kita simpulkan pada medium air, jika amplitudenya besar dan frekuensinya juga besar, maka cepat lambat bunyi yang dihasilkan kecil. Nah, bisa kita lihat pada tabel cepat lambatnya yang dihasilkan dari kedua percobaan ini. Yang percobaan pertama 0,83 dan percobaan kedua itu menjadi 0,50. Jadi cepat lambatnya yang dihasilkan itu semakin kecil. Maka amplitudo, frekuensi, dan cepat lambat bunyi pada medium pada air ini berbanding terbalik. Nah, untuk percobaan yang kedua ini, medium udara, jika amplitudo frekuensi semakin besar, nah bisa lihat panjang gelombangnya besar, terus ya untuk yang di tengah itu semakin juga besar, maka cepat lambat yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi amplitudo dan cepat lambat bunyi pada medium udara itu berbanding lurus. Baiklah, sekian percobaan cepat lambat gelombang pada air dan udara ini. Saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.